Oke, sebelumnya mohon izin saya Rendika Rizky adalah selaku MC pada acara damping pelatihan tematik kedua dengan tema Google Site. Apa sih Google Site itu? Yaitu sebuah plafon untuk membuat website supaya memang membantu bisnis atau mengembangkan usaha Bapak Ibu semua. Pelatihan damping ini merupakan sebuah serangkaian program dari acara Damping UMKM 2021 yang merupakan hasil kerjasama dari Danone Indonesia, Sari Husada, dan juga Kampus Bisnis Umar Usman. Oke, luar biasa sekali nih Bapak Ibu semua hadirnya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Klaten, tadi ada yang dari Bandung, kemudian ada yang dari Gorontalo. Luar biasa sekali Bapak Ibu semua nih semangatnya. Oke, Bapak Ibu semua, jadi selama kurang lebih 2 jam ke depan, wah ada yang dari Cirebon, dari Jogja, baik, luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu semua. Wah, luar biasa dari Kalimantan Tengah. Oke, semua ini sepertinya Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada wakilnya di sini supaya nanti Bapak Ibu semua pun juga bisa memberikan ilmunya ini kembali ke teman-teman UMKM di daerahnya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu semua ada yang belum follow nih Instagram kita di @damping_id. Jadi di Instagram @damping_id akan banyak sekali informasi, konten-konten, ilmu-ilmu tentang bisnis yang bisa Bapak Ibu ikuti semua. Sekali lagi, Damping terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM yang merupakan hasil dari kerjasama Danone Indonesia melalui Sari Husada dan juga Kampus Bisnis Umar Usman. Nah, Bapak Ibu semua, selama 2 jam ke depan kita akan mendapatkan materi yang luar biasa. Ini langsung praktek nih Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua sudah siap untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan diri, sama-sama untuk bisa menemukan alternatif-alternatif lain untuk bisa mempromosikan, bisa memaksimalkan plafon-plafon yang ada untuk usaha Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semua, nanti untuk narasumber kita kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau luar biasa sekali ini. Selain seorang guru yang masih aktif mengajar, beliau juga seorang Google Certified Educator. Saat ini kalau tidak salah, kemarin saya sudah lihat bocorannya sudah level 2 nih. Luar biasa sekali nih narasumber kita hari ini. Oke, mungkin bisa saya sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Denny Cendrianto. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Kang Rendika. Siap. Bagaimana Kang? Apa kabar Kang hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana? Luar biasa sekali nih Kang Denny. Sudah level 2 ini ya Kang ya, kemarin saya lihat nih postingannya nih. Sudah Iya, bisa alhamdulillah semakin. saya ikut sertifikasi yang level kedua. Insya Allah nanti ke depan, mungkin sebulan ke depan saya mengambil yang level trainer. Oke, luar biasa sekali, makin bertambah, semakin banyak ilmunya untuk Kang Denny Cendrianto. Semoga bisa disampaikan juga untuk ilmu-ilmunya kepada teman-teman UMKM yang lain, supaya memang bisa memaksimalkan plafon yang ada untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Ya. Oke, tanpa lama-lama lagi untuk sesinya langsung saja saya serahkan ke Kang Denny Cendrianto. Kepada Kang Denny Cendrianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rendika. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, apa kabar nih? Ada sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik, di sesi ini saya ucapkan terima kasih nih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing berbagi. Nah ini saya presentasinya menggunakan Google Slide ya. Fitur presentasi yang ada di Google ya, di Google Workspace. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana mendeploy atau membuat sebuah website. Dalam hal ini website bisnis yang gratis tentunya ya, tidak perlu biaya hosting dan hanya mungkin perlu biaya koneksi internet saja untuk mendeploynya ya. Dengan menggunakan Google Sites. Oke, saya coba presentasikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu,
Saya Denny Cendrianto, saya seorang guru ya, guru biologi dan informatika. Basic saya di biologi dan juga di informatika. Sekarang sih ngajarnya saya di informatika dan biologi. Duta Rumah Belajar juga. Kemarin tahun 2020 saya sebagai Duta Rumah Belajar Kemdikbud dari Provinsi Jawa Barat, dan terakhir sebagai Google Certified Educator. Yang mau berkomunikasi dengan saya nanti bisa kontak melalui email ya, email saya yang ini, IG-nya bisa saling follow, nanti ini IG saya. Untuk website, ini websitenya basajan.my.id dan nomor WA saya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya website, atau orang biasa nyebutnya situs gitu ya. Situs, website, nah itu mungkin sama saja ya, hanya istilah saja. Jadi website itu dalam istilah bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia adalah situs web. Itu adalah kumpulan dari halaman web ya. Jadi dalam satu web itu adalah terdiri dari beberapa halaman biasanya yang masing-masing saling terkoneksi atau saling terhubung, yang tersimpan atau berada dalam sebuah peladen. Peladen itu udah bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris itu server yang melayani, yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan biasanya ya, perorangan, kelompok ataupun organisasi. Nah ini website ya. Dan saya coba lebih interaktif, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba akses ini, link ini, saya coba share ke komen ya. Sebentar. Kira-kira apa sih manfaat kita bisa mengetahui atau bisa membuat gitu ya website gitu ya, terutama bagi UMKM. Nih, coba. Oke. Nah, itu ada ininya ya. Nah, ini ada yang sudah menjawab nih. Ibu atau Bapak nih, Cukni Duha. Untuk jualan, coach ya, ya betul ya. Untuk jualan. Oke, ada lagi. Meningkatkan traffic penjualan. Wah, ini dari Pak Cenggiap Yuk. Oke. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha kita. Iya, betul ya. Biasanya adanya website itu konsumen lebih percaya, wah ini udah jelas gitu ininya, apa tuh istilahnya, website itu rumah virtualnya ya bagi usaha kita gitu ya. Company profile dan memperkenalkan produk. Nah, ini dari Ibu Meliza ya, dari Pak Frankie Bernando, ini ada media saluran promosi katanya ya. Oke. Menampilkan produk yang dijual biar lebih keren. Apalagi nih, sebagai jendela penjualan dan branding ya, untuk branding, promo, transaksi. Dan banyak sekali nih. Oke, informasi profil usaha, pusat informasi, portofolio bisnis ya, informasi profil usaha. Nah, ini tadi ada yang menyebutkan portofolio bisnis. Nanti di Google Sheet juga saya biasanya kalau sebagai guru ya, itu saya buat sebagai portofolio siswa gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat portofolio bisnis menggunakan Google Sheet. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu jenis-jenis website itu apa saja? Yang tahu nggak? Ternyata website itu jenisnya banyak ya, macam-macam. Nah, kalau yang untuk pelaku usaha itu biasanya ini e-commerce ya, yang paling sering digunakan ya, e-commerce. Nah, website itu jenisnya banyak, macam-macam. Salah satunya adalah blog ya ini. Blog. Lalu ada landing page. Nah, apa sih bedanya ya? Blog, landing page, lalu portofolio ya, website portofolio, ada web e-commerce, ada e-course ya, kursus online. Nah, ini kita coba lihat satu-satu ya. Ini kebetulan saya kemarin mendeploy sebuah web blog untuk komunitas saya, namanya komunitas Basajan.
Basajan itu komunitas dari Duta Rumah Belajar dari Jawa Barat. Nah ini saya deploy-nya menggunakan tidak dengan Google Site tapi ini ya. Ini menggunakan WordPress. Nah kalau mau deploy website seperti ini berarti Bapak Ibu biasanya harus memiliki hosting dan domain. Di hosting itu tempat menyimpan file-filenya, file foto ya, file video kalau ada gitu ya. Pokoknya file-file script program yang kita buat itu disimpan di sebuah hosting. Dan untuk mengakses file-file hosting itu perlu alamat namanya domain. Nah ini domainnya adalah ini. Domainnya basajan.my.id. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk bisa mendeploy seperti ini Bapak Ibu harus memiliki sedikitnya kemampuan yang lebih kompleks dibanding kalau kita mengetahui bagaimana cara membuat website di Google Site gitu ya. Oke, lanjut landing page. Nah ini landing page ini lebih ke websitenya yang apa ya, mempromosikan sesuatu gitu ya sampai akhirnya si audiens yang membaca web ini setuju untuk misalkan untuk melakukan pembelian dan sebagainya ya. Nah ini contoh ataupun lebih ke penjelasan sebuah produk juga bisa gitu ya. Ini landing page ini contohnya saya ambil yang cukup bagus menurut saya nih ya. Ini ada landing page dari situsnya Borobudur nih ya. Ini seperti ini. Ini ada animasi videonya juga ya. Nah ini di Google Site Bapak Ibu nanti bisa bikin seperti ini. Jadi ada background video tapi sebenarnya bukan dari video, nanti yang diinsertkan berupa animasi GIF ya. Nah seperti ini. Nah ini kayaknya bukan menggunakan Google Site bikinnya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa bikin teks yang seperti ini ya di Google Site, menambahkan foto dan sebagainya. Ini contoh landing page seperti ini. Oke, jadi hanya biasanya sih satu halaman ya, tapi ada juga yang beberapa halaman seperti ini. Nah, lanjut contoh website portofolio. Nah, yang ini contoh website portofolio ini dibuat dengan Google Site. Ini saya ambil dari sebuah website trainer ya, contoh seperti ini. Ini menggunakan Google Site. Ini alamatnya di atas domainnya site.google.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat profile sendiri seperti ini ya, ada link ke kurikulum Vitae ya, ke video profile, kirim pesan langsung ke WhatsApp ya, lalu menampilkan grafik ataupun bagan yang kita buat dari Google Sheet misalkan ya, nanti ditampilkan di sini bisa ya. Oke. Nah, ini contoh dari website portofolio. Oke, menampilkan peta juga ya, dan link ke sosial media. Nah, ini contoh yang lain ada web e-commerce. Nah, ini juga sekarang kan udah banyak ya contoh web e-commerce ya, ada Shopee, Lazada dan sebagainya. Itu yang web yang besar ya. Tapi kita juga sebenarnya bisa bikin yang ya yang simple lah gitu ya, dengan yang khusus untuk kita menggunakan Google Site. Contohnya ini website penjualan. Ini alamatnya site.google.com/view. Nanti mungkin bisa di-share presentasi yang ini ya, Kang Rendika ya, untuk supaya bisa di-save oleh para peserta. Nah, ini contohnya ya. Ini hanya web contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah carousel seperti ini di laman websitenya, di Google Site-nya. Oke, nah, menampilkan produknya, lalu nge-link ke misalkan ke toko online langsungnya ataupun ke WhatsApp ya, ataupun ke Google Form-nya untuk link yang ini. Nanti bisa kita coba buat ya. Oke. Nah, ini menggunakan Google Site ya. Oke. Nah, selanjutnya ada contohnya Google ini website kursus online. Ini website kursus online tuh e-course ya. Nah, ini mah saya deploy sendiri ini. Saya bikin website e-course dari domain Basajan yang tadi, dari subdomain Basajan. Oke, saya coba close dulu. Ini saya deploy menggunakan
hostingan ya, hostingan dan source-nya itu menggunakan WordPress ya, menggunakan WordPress. Dan Bapak Ibu juga yang mungkin nanti ada yang mau ada usaha kursus online bisa membuat sendiri seperti ini, bisa menggunakan WordPress ya, ataupun dengan Google Sheet juga bisa menggunakan, jadi membuat sebuah seperti web emosi ya, emosi. Nah, seperti itu juga bisa. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih membuat web yang baik gitu ya? Menurut persepsi saya di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu bagaimana membuat website yang baik gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu harus mengetahui audiennya gitu, siapa gitu ya. Misalnya kalau webnya tentang penjualan kaos anak muda gitu ya, misalkan berarti kita harus memperhatikan audien kita kesukaannya apa gitu ya. Nah, jadi target audien web itu yang akan dibuat itu mempengaruhi bagaimana kita membuat website, terutama dari segi tampilan ya, biar tidak membosankan, biar mereka bisa berlama-lama di website yang melihat-lihat dari konten yang kita sajikan gitu ya. Lalu desain yang menunjang nih, desain juga harus bagus, harus terlihat keren gitu ya, tidak terlihat menjemukan gitu. Nah, jadi jangan gunakan desain yang mengganggu terhadap konten kita gitu. Jadi desainnya tidak terlalu rame gitu ya. Biasanya orang-orang sekarang makin ke sini kalau untuk melihat website itu pengennya yang simple-simple gitu ya, tidak banyak ininya, tidak banyak aksesorisnya. Oke, berikutnya konten yang simple ini ya. Lalu navigasinya juga harus mudah. Navigasi itu yang tombol-tombolnya yang ada untuk tombol seperti tadi ya. Ada tombol untuk membeli, ada tombol untuk ke laman home, tombol ke profile dan sebagainya tuh jelas terlihat, tidak sulit untuk dicari gitu ya. Tidak sulit untuk dicari. Oke. Lalu kalaupun ada animasi ya dibuat simple saja. Dibuat simple, tidak terlalu banyak animasi. Biasanya kalau terlalu banyak juga akan sangat mengganggu gitu ya, akan sangat mengganggu. Nah, jika tidak dibutuhkan lebih baik tidak menggunakan saja gitu ya. Apalagi animasi gambar-gambar yang bergerak gitu ya, ataupun teks yang bergerak yang bikin orang pusing lihatnya nantinya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Google Site. Nah, Google Site ini merupakan platform miliknya Google ya. Umumnya sih digunakan di dunia pendidikan, gitu, di dunia pendidikan untuk Google Site. Tapi saya lihat sekarang ini berkembang malah ke sampai apa ya, meluas gitu ya. Tidak hanya dalam dunia pendidikan saja digunakannya ya. Salah satunya kita mungkin nanti dalam dunia UMKM bisa kita menggunakan Google Site ini untuk promosi produk gitu ya. Dan dengan Google Site ini memungkinkan kita bisa membuat website dengan sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Makanya tidak perlu ada mungkin kemampuan untuk mengcoding dan sebagainya. Kalau dulu saya membuat website itu berminggu-minggu ya, sampai beberapa malam gitu begadang gitu untuk membuat sebuah satu halaman website saja dengan kode-kode pemrograman yang cukup rumit. Kalau sekarang sih dengan adanya Google Site ya, WordPress dan sebagainya, kita bisa membuat website itu dengan mudah tanpa harus memikirkan kode-kode seperti itu. Tapi kalau paham mengerti kode-kodenya itu akan lebih bagus lagi sebenarnya ya. Oke, lalu berikutnya nih, si Google Site ini dia seperti wiki, mirip wiki ya. Jadi di Google Site kita bisa mengembangkan situs dengan cara berkolaborasi dengan yang lain. Jadi ada fitur kolaborasinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat website itu tidak sendiri, bisa tim ya, bisa tim dengan yang lainnya, bisa bareng-bareng gitu. Oke,